Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik. Ahina bima'rifatik wa mitna nasyahadati bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang dimuliakan Allah ini, bersama dengan ketua BCN kita yang bisa hadir, Masya Allah, Pak Sas, para sesepuh, bini sepuh, baik dari pengurus PJM seluruhnya, BCA, PRM, PRA, Takmir, dan seluruh warga persyarikatan. Mari kita panjatkan doa semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bapak sekalian, di negeri kita ini populer yang namanya halal bihalal, dan sudah saya share itu flyer yang kita buat dari Tarji, bahwa Muhammadiyah itu sudah sejak tahun 1924 itu sudah bikin iklan di Suara Muhammadiyah. Yang mau mengucapkan halal bihalal silakan hubungi redaksi. Nah itu ya, Masya Allah ya. Itu tahun 24, itu sudah seabad lebih ya. Itu kan iklan di Suara Muhammadiyah. Berarti kan sebelumnya sudah kan gitu berarti. Jadi Muhammadiyah itu sejak awalnya itu sudah mentradisikan. Ini kata kuncinya, mentradisikan yang namanya halal bihalal. Saya belum buka. Mungkin jenengan silakan buka di gambarnya yang saya tulis itu di layar itu. Coba dilihat, mungkin ada yang punya itu. Ini dia. Jadi di Suara Muhammadiyah itu sejak tahun 24, kalau Hijriyahnya 1 Syawal 1344. Dulu namanya halal bihalal. Ini bahasa tahun berapa ini, tahun sebelum ada gunung. Tuan-tuan dan saudara kaum Islam, terutama kaum Muhammadiyin, berhubung dengan akan adanya hari raya Idul Fitri, perlu kita mengaturkan silaturahmi kita kepada semua saudara kita. Nah, gitu kan. Suara Muhammadiyah bersedia untuk menyampaikan halal bihalal sudah dengan ongkos yang ringan, yaitu setengah gulden. Satu gulden berapa saya nggak tahu waktu itu. Sekarang berapa satu gulden? Coba dicek, satu gulden berapa rupiah? Banyak ya sekarang ya. Uang duit Londo, gulden duit Londo. Coba dicek ya, satu gulden berapa rupiah? Kan biar satu gulden berapa rupiah? Berapa itu, Pak? Satu gulden berapa rupiah? Nah itu berapa itu? 10.000.
10.000 setengahnya berarti 5.000 rupiah. Nah, murah berarti kan. 5.000 sudah tampil di Suara Muhammadiyah, Masya Allah ya, 5.000. Nah gitu. Jadi ini kata kuncinya di situ, Bu. Kata kuncinya Muhammadiyah itu memandang yang namanya halal bihalal itu adalah tradisi, bukan ibadah mahdhah, tapi dia merupakan adat. Tradisi itu adat, kebiasaan. Nah, karena halal bihalal itu khas Indonesia dan sekitarnya ya, katanya juga Brunei juga, Malaysia juga. Tapi itu mungkin karena ketularan orang Indonesia yang mungkin di sana, mungkin termasuk di kedutaan besar Indonesia kan juga ada halal bihalal, itu rutin sedunia, di mana ada KBRI, ada konjen, ada konsulat, ya biasanya ada halal bihalal. Bahkan itu sudah menjadi tradisi kenegaraan. Apa artinya tradisi kenegaraan? Artinya ya meskipun misalnya kepala KBRI-nya itu non muslim, ya karena itu tradisi kenegaraan ya dijalankan, ngasih sambutan, ya ngasih tausiah juga, karena menjadi tradisi kenegaraan. Jadi fix di dalam pandangan Muhammadiyah, halal bihalal itu bukan bagian dari ritual keagamaan, bukan, sama dia betul-betul murni tradisi. Nah, tradisi itu di dalam khazanah fikih itu disebut dengan urf, ya, urf itu adat juga. Adat itu dari bahasa Arab, adat, ya, adat. Sesuatu yang diulang-ulang yang menjadi miliknya masyarakat. Nah, maka kita kembalinya itu kalau mau merujuknya, karena ini saya perspektifnya Manda Tarjih itu tradisinya apa? Tradisinya sebelum mengeluarkan fatwanya atau pendapatnya mesti melihat dulu pendapat yang ada. Ya itu jadi khasnya Muhammadiyah itu gitu. Kalau mau berfatwa itu ya, kalau itu masalah sudah dibahas oleh para pakar sebelumnya, maka pendapat semua akan dikeluarkan semuanya. Entah 1 pendapat, 2 pendapat, 3 pendapat, 10 pendapat kalau perlu, itu dikeluarkan semua dulu. Nah, setelah dikeluarkan semuanya, baru Muhammadiyah menyampaikan sikapnya. Sikapnya banyak, bisa jadi memilih di antara pendapat yang ada, menguatkan gitu. Bisa jadi mempunyai pendapat yang baru. Tetapi tradisinya tidak bisa langsung. Muhammadiyah itu tarjih itu enggak mungkin langsung berpendapat. Mesti dia kumpulkan dulu pendapat yang ada bagaimana gitu. Nah, jadi poin pertamanya apa? Halal bihalal itu adalah bagian dari apa? Tradisi. Bukan kita bicara mengenai ritual keagamaan yang disebut dengan ibadah mahdhah. Tetapi Muhammadiyah juga menghormati kalau ada mungkin kelompok tertentu atau ormas atau organisasi atau apalah gerakan dakwah tertentu yang mengatakan itu bagian dari ritual keagamaan, ya silakan. Ini kan pendapat. Di antaranya coba kita lihat di sini. Jadi Muhammadiyah nggak ada masalah kalau ada yang berpendapat seperti ini. Nah ini, kalau menurut artikel ini, ya ini halal bihalal itu ya bid'ah gitu. Bid'ah. Karena apa? Karena dianggap bagian dari ritual keagamaan, ritual ibadah mahdhah gitu, yang ditetapkan waktunya, tata caranya dan sebagainya. Ya tentu itu haknya mereka. Tetapi Muhammadiyah punya pandangan yang berbeda. Ya silakan. Berarti kalau bagi yang begini ya nggak mungkin bikin halal bihalal. Takut bahkan mungkin akan menyampaikan ke banyak orang supaya jangan melakukan, karena itu bid'ah. Dalam arti sesuatu yang buruk, ya, dolalah, bahkan mungkin sesat dan seterusnya.
Nah, ini di waktu yang lain mungkin akan kita bahas ya, mengkritisi. Kalau mungkin nanti juga kita akan sampaikan sedikit ya. Baik. Jadi dalam bab pro kontra itu kita harus ngerti pegangan kita gitu ya. Jadi kita itu kalau di grup rame gitu mengenai isu-isu keagamaan itu kita sudah harus hafal gitu. Kita harus punya prinsip. Prinsipnya itu ya segala yang berbicara mengenai hukum atau yang kemudian muncul namanya fatwa itu hampir selalu itu enggak tunggal pendapat, mesti banyak bahkan gitu. Jadi jangan bermimpi kalau bicara masalah hukum itu selalu tunggal itu, jenengan malah stres nanti. Enggak ada gitu, enggak ada. Jadi kalau dengan fatwa hukum apa itu hampir pasti ada pendapat yang lain gitu. Jadi nggak usah kita bermimpi ya apa sih kok gitu-gitu panenan tunggal, itu mimpi yang disebut dengan ghayatun la tudrak, itu merupakan tujuan yang nggak mungkin bisa tercapai ya, karena emang hukum itu ya gimana sikapnya ahli hukum tentang dugaan ijazah palsu. Nah, itu nggak mungkin tunggal, itu mesti macam-macam gitu. Berjuang sebaiknya di dalam pemerintahan atau dalam pemerintahan, tidak pernah ada habisnya gitu. Semua punya pertimbangan masing-masing. Sebaiknya ormas sama parpol, ya mesti akan pro kontra. Ya tanya sama warga Muhammadiyah, sebaiknya Muhammadiyah menjadi parpol, mesti akan pro kontra. Pokoknya menyangkut hukumnya bagaimana itu hampir pasti pro. Jadi kita jangan sampai warga Muhammadiyah itu kayak apa mimpi-mimpi enak ya lah seragam. Oh sekarang ini nggak ada yang seragam gitu. Saya pakai jas, ada yang pakai batik. Datangnya juga nggak seragam, saya telat, mohon maaf saya telat tadi. Ya. Sampai Buddha harus ada pembuangan dulu jadi. Nah gitu. Jadi saya berharap jenengan jadi orang yang hikmah, yang bijak ya. Kalau perlu jenengan tanya, kalau ada yang ngotot itu sampai tahu nggak pendapat yang lain dari yang sampai pegang? Nggak tahu ya berarti ya nggak beres itu. Kalau berpendapat tapi nggak mau tahu pendapat yang lainnya itu bukan seorang muslim yang baik. Karena hukum itu sudah pasti pro kontra sudah pasti. Saya yakinnya Tarjih itu mengeluarkan fatwanya bahwa merokok itu haram, itu tidak mungkin bisa dipaksakan. Tidak mungkin, mesti ada pendapat yang lain. Ada yang bilang makruh, mubah, bahkan ada yang bilang sunnah. Secara personal maksudnya ya, bukan secara kolektif, secara personal. Itu loh. Jadi ini kita ini perlu kontemplasi, karena kita ini sudah tua, sudah 113 tahun, berapa? 13 tahun kita nih. Jangan sampai kayak anak-anak mental kita itu. Mohon maaf saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara fatwa itu sudah harus mencadangkan jenengan itu cari-cari pendapat yang lain itu. Harus tahu. Karena nggak mungkin nggak ada pendapat yang berbeda itu. Lalu kemudian kita mikir, oh Muhammadiyah milih yang ini. Itu sejak tahun 24 itu sudah begitu. Silakan dibuka di HPT halaman-halaman terakhir namanya putusan Tarjih Wiradisa itu ya nggak boleh kita itu kacamata kuda itu nggak boleh. Harus melihat kanan kirinya itu bagaimana, baru kemudian kita memilih yang mana. Itu sudah pakemnya begitu. Manhaj tarjih itu pakemnya begitu. Nah, bagaimana sekarang kalau udah kita tahu ini adalah tradisi, jadi Muhammadiyah menganggap sebagai tradisi, sudah dilakukan sudah lama. Diiklankan sejak tahun 24 Miladiah, berarti sudah 101 tahun yang lalu sudah ada iklan di seorang Muhammadiyah. Harganya berapa tadi?
setengah gulden alias berapa? 5.000 nih saya kira, 5.000 misalnya. Bisa iklan nih Suara Muhammadiyah. Nah gitu. Terus sekarang bagaimana? Ini nggak ada perubahan apa-apa. Belum pernah di cancel, belum pernah diubah oleh Muhammadiyah. Nah, jadi kita memahami ini sebagai warga Muhammadiyah sudah harus bisa menyesuaikan, gitu. Adaptasi. Jadi apa kalau ada membid'ahkan? Ya silakan. Itu pendapat. Tapi kalau mau ada argumen ya boleh. Tapi kalau menghormati, saling menghormati ya sudah selesai. Kalau kita diajak ke debat ya siap juga. Tapi kalau urusannya saling menghormati, Muhammadiyah sangat menghormati pendapat yang menyatakan itu bid'ah, silakan. Berarti apa? Ya nggak ngelakoni, ya nggak apa-apa. Istilahnya wong Blitar orang ngelakoni ragu diken. Si wong Blitar ngerti kosakata begitu. Nek sing liyane ora nglakoni rapatheken itu rada atos lek ngerti. Rapatheken ragu diken macam-macam ya. Menunjukkan nggak ada masalah gitu, silahkan gitu loh ya. Nah sekarang jadi konteksnya apa namanya, babnya itu Muhammadiyah menganggap sebagai tradisi. Nah sekarang tradisi itu dalam bahasa kajian itu namanya urf ya, urf ya, atau adah gitu. Apa tradisinya itu? Tradisi itu ya memelihara, mewadahi kebiasaan baik di kaum muslimin, anjuran untuk mempererat hubungan silaturahim, kerukunan, kebersamaan, persatuan, perdamaian, ya begitu. Saling memaafkan, nah gitu. Nah ini saya sudah tahu kritiknya itu kalau saling memaafkan itu kenapa harus nunggu Lebaran? Nah ini kan biasanya gitu kan kritiknya. Ya sekarang kalau pengen tahu kan harus tanya, apakah betul orang yang mentradisikan halal bihalal itu kalau minta maaf nunggu Lebaran, apakah betul demikian? Kan gitu. Ya setahu saya terlalu memaksakan kalau diartikan kaum muslimin yang menyetujui atau menyelenggarakan tradisi halal bihalal itu minta maafnya hanya nunggu pas halal bihalal. Ya menurut saya itu data yang terlalu dipaksakan gitu ya. Itu namanya dugaan saja, itu namanya dugaan. Napa ngoten Bu? Jenengan lek minta maaf nunggu halal bihalal? Ini kan tidak. Jadi maksudnya itu tradisi itu jangan diwolak-walik mendefinisikannya. Apa tradisi halal itu? Saling memaafkan. Loh seneng kok nunggu riyoyo. Nah, itu kan itu pertanyaan yang menggiring opini dengan menyimpulkan berarti mereka yang tradisi halal itu berarti minta maafnya hanya saat halal bihalal. Itu kan namanya menggiring opini. Ya enggak begitu. Bahwa ketika halal bihalal itu saling maafkan itu benar. Bahwa hanya mengadakan ketika halal bihalal itu adalah pertanyaan besar yang jawabannya apa? Ya belum tentu. Bisa jadi ada yang begitu. Bahkan andai kan misalnya betul-betul ada orang yang mungkin di status atau di survei itu betul terbukti ada orang yang minta maafnya nunggu ketika Lebaran misalnya, apa ketika halal bihalal misalnya. Di mana salahnya? Ya belum tentu salah juga. Misalnya apa? Orang kan macam-macam. Orang itu berbuat salah, ya kan? Berbuat salah menurut siapa? Menurut lawannya dia salah. Bagi yang bersangkutan belum tentu dia merasa salah. Satu. Yang kedua, menurut yang lainnya dibilang salah, menurut dia juga salah, tapi berat dia punya gengsi pribadi. Misalnya apa? Dia atasannya, dia lebih kaya, dia lebih masyhur, ya, dia keluarga yang terhormat, sehingga untuk dia harus minta maaf itu butuh perjuangan, tidak seperti orang kebanyakan. Nah muncul tradisi halal bihalal itu
punya momentum sehingga apa? Nggak ada beban lagi. Dia bisa memanfaatkan momen itu untuk, karena semua sudah saling maafkan, jadi nggak ada beban. Bila ngono caranya ya apa nih, misalnya sadurunge minta sudah mati ya apa ya, tentunya resikonya perjuangan ya begitu. Ya udah, itu urusannya dia, nanti tanggung jawabnya dia kepada Allah, kan begitu. Dan tidak usahlah kita bicara orang yang penting, orang yang termasyhur, orang kaya, orang yang berpangkat. Kita juga kan mesti punya ego pribadi kan, kayak gitu. Ego itu ada pada semua orang. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh kalau saya nggak ada ego, itu bohong. Mungkin dalam tema ini kita nggak punya ego, dalam tema lainnya kita punya ego kan gitu. Jadi terlalu dini, istilahnya terlalu dini kalau kita menyimpulkan umat Islam yang mentradisikan hal itu menunggu minta maaf hanya ketika hal itu adalah kesimpulan yang istilahnya terlalu prematur, orang-orang bahasa politiknya terlalu prematur gitu. Nah, itu tolong kita membuka ya, yang open mind ya dalam bab ini ya. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana pandangan 4 mazhab ya. Ini tradisinya Muhammadiyah sebelum berfatwa ya, lihat dulu pendapat yang ada. Kalau menurut mazhab Hanafi, ini salah satu kitab rujukannya mazhab Hanafi itu Al-Fatawa Al-Hindiyah. Di jilid 1 halaman 266 disebutkan begini. Al-bid'atul hasanatu la tungkar idza lam tukhalif asyarr. Jadi bid'ah yang hasanah, yang baik itu tidak diingkari selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi perlu tahu, Muhammadiyah ini belum membuat keputusan bid'ah hasanah saya belum. Dia hanya ada di fatwa di Syura Muhammadiyah. Tapi di putusan tarjih belum ada membahas mengenai kedudukan bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Jadi kita buka. Jadi mazhab Hanafi itu mengakui adanya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu mazhab Hanafi. Silakan dibuka di kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah ini. Jadi di sini maksudnya apa? Bid'ah itu dalam konteks sesuatu yang baru, yang belum ada di zaman Nabi dan 3 abad keemasan Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu belum ada. Belum ada maksudnya nggak ngelakoni. Ya, halal bihalal itu ya jelas belum ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in belum ada. Tapi belum adanya, tidak dilakukannya di dalam era keemasan Islam itu tidak otomatis tertolak oleh syariat. Muhammadiyah memegangi kaidah itu. Itu apa? Sesuatu yang tidak ada, yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in itu, Muhammadiyah termasuk di dalam barisan yang tidak otomatis tertolak secara syariat. Jadi pengen tahu contohnya apa? Contohnya apa? Putusan tarjih Muhammadiyah yang di zaman Nabi tidak dilakukan, di zaman sahabat enggak dilakukan, tabi'in tabi'ut enggak dilakukan, tapi diputuskan oleh Muhammadiyah sebagai hal yang perlu dilakukan. Yaitu apa? Yaitu dalam menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal maupun 10 atau 1 Dzulhijjah. Metodenya apa namanya? Hisab. Hisab itu enggak dilakukan di zaman Nabi. Tabi'ut tabi'in. Jadi kita perlu paham bab ini. Jadi jangan sampai kita ngegas, kita ngomong berdebat di grup itu, zaman Nabi enggak dilakoni kok dilakoni. Nah, sebentar dulu, apa dulu masalahnya? Jadi Muhammadiyah itu menerima prinsip itu. Tidak semua yang Nabi enggak melakukan, yang sahabat enggak melakukan itu berarti tertolak secara syariat. Muhammadiyah itu memutuskan, bahkan ini penentangannya sangat keras kan. Hisab itu kan anti mainstream,
karena semuanya adalah ru'yah. Tapi Muhammadiyah memilih untuk menjalankan itu. Jadi bab ini perlu kita berlapang-lapang ya dalam bab ini ya. Nah, maksudnya apa? Maksud dalam madzhab Hanafi kalau dilihat hal yang baru itu apa baru? Baru apa tradisi. Terus gimana hukumnya? Ya dilihat isinya apa gitu. Emangnya isinya hal itu apa sih? Nah, gitu maksudnya. Oh, isinya tidak menyelisih syariat, ya berarti boleh. Oh, menyelisih, ya berarti enggak boleh. Ya gitu. Kaidahnya begitu. Nah, sekarang kalau langsung pada kontennya dalam kitab Radul Mukhtar itu disebutkan silaturahmi wal afi anin nasi min makarimil akhlak. Nah, disebutkan begitu. Silaturahim, memaafkan itu bagian dari makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Oh, isinya lebih itu ternyata isinya apa? Ya silaturahim. Isinya apa? Saling memaafkan. Isinya apa? Ya enek mangan-mangane barang. Oh ya nayamul enek mangan-mangane barang. Ya, gitu. Misalnya begitu. Terus di mana syariat melarang bab itu? Oh enggak ada. Oh berarti boleh. Ya, gitu. Oh tapi soalnya di situ kok nyanyi jadinya campur baur lagi perempuan, salaman peluk-pelukan, itu mengumbar syahwat, bahkan ada yang joget-joget, lompat-lompat. Gimana menurut saya? Nggak boleh. Ya berarti nggak boleh. Ya nggak boleh gimananya? Bukan ya nggak boleh itu ya kegiatannya yang menyelisih itu saja. Itu caranya. Sholat jamaah kan sudah jelas ibadah makhluk, ya kan? Terus sholat itu misalnya bacaannya keliru-keliru semuanya, panjang dibilang pendek-pendek, panjang dan sebagainya. Bacanya, apalannya lompat-lompat tidak karu-karuan. Ya tetap salah. Tetap nggak boleh, walaupun itu secara hukumnya adalah sunnah muakkadah ibadahnya. Jadi yang dilihat adalah isinya apa. Kalau isinya baik, ya. Urusan nama itu ya urusan what is the name katanya gitu. Apalah arti sebuah nama. Halal bihalal, mau disebut silaturahim, mau pengajian sawalan toh, mau acara apa? Acara takop. Supaya tidak bidat, jangan hadiah, tapi acaranya namanya takop. Apa takop itu? Takop banallahu minna wa minkum, bikin yang baru namanya mau kajian takop sawal. Enggak ngono ya, takop banallahu minna wa minkum. Ya terserah namanya. Tidak ada jenengan dipaksa namanya harus Muhammad, tidak ada. Silakan nama terserah jenengan. Memberi nama itu bebas. Yang penting baik isi. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki ini dalam kitabnya Al-Mudawwana Al-Kubro. Al-Mudawwana Al-Kubro. Disebutkan al-'ada idza lam tukhalif asyara la yumna minha. Tradisi itu yang tidak bertentangan dengan syariat itu tidak dilarang. Kebiasaan tradisi kita ya, namanya KTB, ini namanya tradisi. Karena diulang-ulang terus, kajian tarjih bulanan. Kira-kira di zaman Nabi ada nggak kajian tarjih bulanan? Nggak ada. Zaman sahabat, tabi'in, nggak dilakoni. Berarti bid'ah. Ini bid'ah benar. Dalam arti bahasa berarti sesuatu yang baru. Tapi isinya apa? Ngaji. Isinya apa? Mengagungkan Islam. Isinya apa? Mengingatkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti bagus. Itulah namanya adat. Gitu. Jadi adatnya seperti itu. Makanya apa itu? Orang Padang bilang apa? Adat bersandisara
syarak bersendi kitabullah. Nah, gitu. Adat itu kalau bagi kaum muslimin, mereka yang hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam akan melahirkan kebiasaan. Tradisinya kaum muslimin apa? Tiap subuh ke masjid. Ini tradisi. Biasa. Ada yang jalan kaki, tradisinya apa? Jalan kaki. Tradisinya apa? Naik kendaraan. Tradisinya apa? Oh, masukkan kotak infak dulu sebelum sholat. Nah, kalau ditelisik secara pakemnya 1, 2, 3, 4 ya nggak ada. Tapi di dalamnya terdapat masing-masing itu ada landasan syariatnya. Juga dalam kitab Syarhul Kabir yang Madardiri yang katakan ma'tada bu an-nasu minal khair la haraj fihi. Kebiasaan masyarakat yang berupa kebaikan itu la haraj, enggak ada masalah. Ya kebiasaan kalau bagus tuh silakan. Nah, ini kalau di mana kita tuh kebiasaan, nah itu namanya sudah ijtihadnya ulama, Pak. Ya namanya sesuatu yang baru yang dilakukan kaum muslimin itu ya ada dua kemungkinan. Kalau enggak ke ibadat ya adat kan begitu. Sesuatu yang baru yang dilakukan kaum muslimin itu kalau enggak ibadat ya adat kan gitu ya. Lu apa ada kebiasaan yang dulu tidak ada jadi ada, tapi dilakukan. Contohnya apa? Ada. Contohnya jenengan, jadi saya mohon maaf kalau saya keliru. Seingat saya itu baru mengenal budaya akikah, tradisi akikah itu kayaknya saya pas kuliah itu baru populer. Sebelumnya itu kayak aneh kalau ada akikah itu apa sih? Ini apa gitu? Ini yang rekaman saya begitu. Tapi mungkin di pondok, di kalangan santri mungkin udah biasa. Tapi di masyarakat itu, apalagi sekarang muncul di jalan-jalan, ditempeli di pohon-pohon tuh akikah, paket akikah 1.200.000 wis akikah. Akhirnya menjadi merata semua jadi oh akikah. Akikahnya itu kan syariat. Tapi kemudian menjadi syiar kaum muslimin kan baru. Ini ya. Termasuk ditutup majelis dengan doa kafarah majelis. Itu setahu saya juga tidak dari dulu. Enggak dari dulu. Termasuk hal yang baru. Ya, sesuai dengan syariat maksudnya. Apalagi kira-kira? Salat isyraq, salat suruh. Apa dari awal? Setahu saya juga enggak. Itu hal yang baru. Maksudnya baru memasyarakat, baru menjadi kayak sudah semuanya sudah paham gitu. Satu yang dulu tidak, banyak yang enggak ngerti gitu. Termasuk etika juga sama. Jadi banyak ajaran Islam yang populernya, memasyarakatnya itu dari awal kita lahir ini. Memberikan nama, beri nama itu kan ada jenenge Cikra ya. Mergo pas lahir pas megang Cikra. Itu jenenge Cikra. Lama-lama ya nama itu yang bagus. Akhirnya ada nama hijrah. Ada teman saya itu namanya diberi nama mungkin yang penting pakai bahasa Arab ya. Bapaknya nekat pengen pakai bahasa Arab. Enggak ngerti artinya enggak bagus. Namanya Kaslan. Anaknya diberi nama Kaslan. Apa artinya Kaslan? Pemalas. Duh, keliru. Disitu apa lagi? Diganti Muhammad Hasan. Ah gitu. Nah, ada. Ya Allah ada Pak Kaslan ada.
Ya Allah, ini saya saya bukan sengaja ya. Diganti dengan Hasan namanya itu. Nah, berarti dia ingin melawan namanya. Gitu. Jadi kita tuh banyak hal yang baru, kita tuh banyak. Maksudnya hal yang di agama itu sudah diatur sejak zaman Nabi, tapi kenapa kita nggak melakukannya? Jadi baru itu ada yang syariatnya ada tapi kita baru tahu, baru dilakukan. Ada yang tidak ada, pelaksanaannya nggak ada, tapi ketika dijalankan, apa salahnya? Nggak ada, ya berarti itu namanya tradisi yang baik. Gitu lah kira-kira. Mazhab Asy-Syafi'i dalam Majmu' Syarh Muhadzabnya Nawawi disebutkan islahu dzatul bain min afdhalil a'mal. Memperbaiki hubungan antar manusia itu termasuk amal yang paling utama. Jadi saling memaafkan, mengajak orang berkumpul, misalnya hal biasa. Sing isi sapa ini? Undangannya sapa ya? Enek iki gak satu kau. Enek gak kawan yang gak usah. Apa iku aku satru karo dia. Nah, akhirnya kita datang sebagai penengahnya. Ayo, tak dampingi. Aman nih. Nanti tak pertemukan. Apa ya? Nah, itu menjadi forum untuk merekatkan. Itu min afdhalil a'mal. Ini kebalikan dari orang-orang fasik. Orang fasik alladzina yanquduna ahdallah min ba'di misaki. Memutuskan apa yang harusnya disambung gitu ya. Juga ada mi'anat talibin al-urfu as-salih liyu'tabara idza lam yukhalif nassan. Jadi tradisi baik dianggap sah ya. Al-urfu salih yu'tabar idza lam yukhalif nassan. Jadi dianggap sah selama tidak melawan syariat gitu. Ya berarti kita harus tahu syariatnya dulu. Supaya tahu melawan apa enggak ya, harus tahu syariatnya bagaimana. Ya kita belajar terus gitu. Makanya hal biasa itu apa yang dilawan syariatnya? Apanya kira-kira yang enggak ketemu, kecuali pelaksanaan yang buruk ya. Atau misalnya maksa, misalnya mohon maaf nih kadang-kadang ada beberapa tempat di RT tertentu misalnya karena semua RT menjalankan, RT itu nggak menjalankan, akhirnya nggak punya uang, akhirnya ditarget, kemudian dipaksa, kemudian uangnya dikorup, akhirnya bikin kacau, akhirnya bubar ya. Nah ya itu yang salah jangan hal biasa tapi pelaksanaan. Jadi kita harus tahu ini masalahnya di mananya, di pelaksanaannya atau di konsepnya. Kalau konsepnya ya dalam hal dia itu tradisi yang baik. Tinggal isinya diselamatkan. Bagaimana supaya dipastikan itu tidak berlawanan dengan syariat. Hambali bagaimana dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah al-afwu wa tasamuhu min a'dhamil qurbat. Memaafkan dan toleran termasuk ibadah yang paling agung. Jadi dimasukkan di dalam konteks kontennya, isinya apa, gitu ya. Kemudian di dalam kitabnya Ibnu Muflih juga Madzhab Hambali, silaturahmi wal islahi bainan nasi minad din. Silaturahim dan mendamaikan manusia termasuk bagian dari agama. Ya, sekarang fatwa muasyirah yang kontemporer misalnya di dalam ini Yusuf Al-Qardawi ya. Disebutkan iltiqa'un nas ba'da Ramadan litahani wal mu'atabati minal adadil hasanah. Berkumpulnya orang setelah Ramadan untuk saling mengucapkan selamat dan minta maaf termasuk tradisi baik. Termasuk baik. Idza
khalat minal munkarat, apabila terbebas dari kemungkaran. Wa hadha min al-'urfi as-salih alladhi yanbaghi an yuhya. Ini bagian dari uruf yang baik, hadis yang baik yang perlu untuk dihidupkan. Ini ya. Kemudian kalau Bilal ini karena beliau sudah di zaman modern, ya beliau tahu ya syaratnya tidak ada ikhtilat, campur baur, haram, maksudnya ya maksiat lah namanya gitu. Dan pertama tidak dianggap sebagai ibadah wajib. Ya, syaratnya itu. Nah, juga dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini juga kitab yang baru, puluhan jilid, 32 jilid masalah ya. Idza asbat al-'adah sulukan jamaiyan la yunaqid al-ahkam asy-syar'iyyah fa inna fiqha ya'khudhu biha. Jika suatu tradisi menjadi kebiasaan kolektif yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka fikih mengakuinya. Nah, gitu ya. Nah, ini kerangkanya. Nah, makanya dari 4 mazhab ini dilalahnya ya tidak ada satupun yang mencela al-biras dan semisalnya, itu tidak ada. Nah, bisa dikatakan ya mutlak. Kalau kembali kepada 4 mazhab itu mutlak, tak ada satupun yang menganggap negatif kebiasaan baik yang ada di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kalau bertentangan, yang dimusuhi ya pertentangannya itu saja, jangan di semuanya ditutup. Itu bukan hikmah kalau ada masalah di satu hal kemudian semua dihabisi, jangan. Makanya saya terus terang rada bingung dengan peribahasa itu. Apa itu? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah ini maksudnya itu apa gitu ya? Ini kalau secara syariat itu perlu dipertanyakan. Saya kasihan dengan seorang ustadz ya, ustadz saya misalnya waktu di Bali itu dia itu sempat dijauhi sama jamaah. Gara-garanya itu sebenarnya bukan fitnah, memang fakta, tapi itu berlebihan. Ini cerita tahun 85-an ya, berarti 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu saya ceritakan. Jadi ustadz kita ini hafal Quran, ngaji kitab Bulughul Maram. Itu kasarannya jamaah itu tiba-tiba sepi, sempat sepi. Gara-garanya dia itu Om Blitar ini dikobrak nih. Apa dikobrak nih? Dikobrak nih tidak bisa, tidak usah didengar, tidak usah datang ke pengajian karena ngapain dia itu repot-repot memperbaiki umat, dia memperbaiki anak perempuannya tidak bisa. Nah, gitu. Ceritanya anak perempuannya sudah balik itu nggak mau pakai jilbab gitu. Itu ceritanya, intinya begitu. Memperbaiki anaknya tidak jegos sama misi pengajian dan sebagainya. Gitu. Karena terus semakin itu akhirnya klarifikasi. Waktu pengajian klarifikasi, saya pas mendengarkan. Saya kasihan juga dengar itu. Dia bilang gini, saya mendengar ada yang ngomong begini. Jawaban saya apa? Memang benar. Anak saya itu sampai detik ini belum pakai jilbab. Memang iya. Tapi kalian perlu tahu, saya setiap hari menasihati, menyuruh anak perempuan saya supaya pakai jilbab. Tapi hanya nggak mau, terus bagaimana? Gitu. Jadi saya nggak kurang-kurang untuk menasihati anak perempuan saya supaya pakai jilbab. Tapi belum mau. Ya kalau dengan begini, jenengan semuanya itu tidak mau mendengar saya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang saya
tidak saya membiarkan, itu tidak benar. Karena kita gitu kan masyarakat itu. Seorang ustaz, seorang ulama, aja tinggi karena apa? Terbukti dia kurang di bagian mananya. Gitu. Ya kita hati-hati lah yang gitu. Maksudnya kita ini sebenarnya gimana sih? Sudahkah kita fair, adil dalam masalah itu? Karena kalau kita pakai kaidah, makanya pakai kacamata iman maksudnya. Kacamata iman itu ya mana ada satu yang sempurna. Mesti ada cacatnya. Loh kalau karena cacat kemudian nggak mau dengarkan, berarti ya semuanya nggak boleh didengarkan, kan begitu jadinya. Berarti nggak ada khutbah Jumat nggak boleh, kajian nggak ditutup, Jumatan ditutup, ngimami ditutup karena apa? Terbukti imamnya punya kekurangan, punya kesalahan, khotibnya punya kesalahan, ustadznya punya kesalahan. Dan yang kukut nggak mis, buyar. Coba kita renungkan gitu loh. Daripada kita begitu, mending kita doakan semoga anak perempuannya segera pakai jilbab. Karena itu lebih bagus, auranya lebih positif, lebih menghormati. Nah gitu. Cuma kita renungkan. Apalagi anggota dewan, semua macam-macam itu. Ya kalau nyari sempurnanya, ya nggak bakalan ada itu. Saya pernah dengar itu. Nyapa gak milih, gaknya sing beres pokoknya. Calon-calonnya gaknya sing beres. Maksudnya piye itu loh. Ya kan nggak mungkin. Terus semuanya beres itu bagaimana caranya gitu. Kapan, di mana ceritanya itu? Nah gitu loh. Jadi tradisi itu ya mesti ada nanti kurang-kurangnya ada. Kan kita lah bikin acara kepanitiaan ini mesti ada umek nih. Oh bos ini catering itu telat ya, kok telat. Izin karo tamu, jadi jam saya teko, kurang teko. Ya mesti tetap ada kekurangannya, mesti ada gitu loh. Jadi jangan sampai karena kekurangan itu membuat kita menilainya itu menjadi umum, berarti itu enggak baik. Itu enggak hikmah namanya gitu ya. Ya itu saya kira habis sekalian. Nah kalau di Kota MUI ya tahun 2016 itu kan hal biasa sebagai budaya Indonesia yang Islami selama tidak mengandung syirik dan maksiat. Itu dari Fatwa MUI tahun 2016. Di Mesir juga ada at-tajammu lil musalahati ba'da shaum minal bid'ahil hasanah. Jadi berkumpul untuk perdamaian setelah puasa termasuk bid'ah hasanah. Iya. Baik. Saya ini termasuk manusia biasa yang pelupa. Jadi jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Jadi satu-satu dulu ya saya. Jadi kan tadi ya. Walimatus safar, berangkat maupun pulangnya, itu jelas termasuk tradisi. Udah pasti tradisi. Maksudnya dalam konteks yang kita bahas tadi ya, ini jelas termasuk tradisi. Isinya apa? Mengajak bersyukur. Isinya bersyukur kan. Ya syukur jelas perintah agama. Bahkan diancam kalau kita nggak bersyukur. Nah itu namanya punya pijakan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Kapan dilarangnya? Kalau ternyata dia, mohon maaf betul ya, misalnya ternyata uang syukurannya dari uang judi. Nah, misalnya Pak ya, jual beli khamr gitu ya. Kemudian dalam syukuran ternyata menyajikan bir dan sebagainya. Kemudian lagi peran campur. Yang masalah di situnya bukan syukurannya, gitu ya. Intinya begitu. Nanti semuanya begitu. Semuanya begitu. Mbak, beri nama walimatus safar, berangkat, itu kan namanya. Itu betul-betul namanya tradisi. Bahkan menjadi tradisi yang baik kalau isinya baik, mensyukuri. Bahkan mungkin bikin tradisi yang baru lagi, misalnya apa? Oh, walimatus safar selama ini senake situ.
Oh saya mau tak kasih 3. Bahkan punya 3 dikasih makan. Bukan cuma makan, pulangnya dikasih bontrotannya juga. Dia bontot dikasih lagi cindera mata. Wih, luar biasa itu. Betul ya? Apa tadi? Sudah. Oh iya, bid'ah hasanah. Jadi di dalam fatwa tarjih itu ditanya jawab agama, saya lupa di jilid berapa ya. Itu memang dibahas. Muhammadiyah tidak mengikuti definisi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ya. Tetapi halal bihalal diterima. Ini memang masih menjadi ya kalau kita sebut ya kontradiksi. Satu sisi kita sejak tahun 24 sudah ada halal bihalal. Satu sisi kita menolak konsep bid'ah hasanah. Satu sisi itu belum putus tapi berupa fatwa. Kita sudah sampaikan ya, kalau putusan itu mengikat. Kalau fatwa itu sifatnya himbauan. Jadi antara pernyataan yang tadi antum sampaikan Imron ya, antara pernyataan ditanya jawab agama itu tidak mengenal bid'ah hasanah, satu sisi kita juga mengenal halal bihalal dan juga apa itu yang tahunan apa gitu, tahun baru Hijriah, apalagi Isra Mi'raj, kita juga ya, apa? Milad Muhammadiyah, Maulid Nabi gitu ya. Itu kan kalau dalam bahasa di luar kita itu namanya bid'ah hasanah. Dalam definisi yang itu namanya bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru, yang baik. Baik dalam arti tidak bertentangan dengan syariat gitu maksudnya. Itu duduk permasalahan di situ. Tetapi kalau kita melihat spirit manhaj tarjih, saya yakin suatu ketika akan menerima bid'ah hasanah. Kalau pakai spirit manhaj tarjih ya. Tapi jangan sampai kita membayangkan maksudnya kita menciptakan tata cara ibadah baru, itu bukan sama sekali. Maksudnya adalah bahwa kita itu tradisi. Bid'ah hasanah itu tradisi yang baik, bukan ibadah ritual yang dibuat yang baru, yang baik, bukan. Tapi tradisi kaum muslimin yang baik. Baiknya apa? Tidak bertentangan dengan syariat, bahkan menjalankan perintah syariat. Nah, tapi kita memang masih alergi dalam hal itu. Ya nggak apa-apa, itu prosesnya. Yang jelas di putusan belum ada, adanya di fatwa tarjih. Fix adanya di fatwa tarjih. Kalau sebut fatwa tarjih itu jangan harus tahu ya maksudnya. Kalau putusan tarjih berarti kita baru punya 2, namanya HPT jilid 1 dan jilid 3 gitu ya. Jadi kalau nyampe tahu putusan artinya mengikat kepada kita semuanya itu ada di HPT. Adapun pembahasan bid'ah hasanah itu adanya di fatwa tarjih. Fatwa tarjih itu apa? Sekarang sudah terdokumentasi namanya buku tanya jawab agama jilid 1 sampai 8. Saya nggak hafal di jilid berapa. Nanti boleh saya share nanti kalau udah ketemu. Itu yang mau dibahas mengenai apa itu bid'ah hasanah. Tapi masih berupa apa? Fatwa tarjih. Jadi masih debatable, artinya bisa kita diskusikan. Terus Ustaz Heru mengenai tadi satu lagi tadi. Ini bagaimana yang tadi ta'adudiyah tadi ya, jamaah ta'adudiyah ya, jamaah yang poligami itu. Pertanyaannya apa maksudnya? Pertanyaannya sebaiknya boleh apa gimana? Hampir sama ngaku terus terkait dengan Citra tadi ya. Ya Ustaz yang kemudian oh ya. Pakai ini. Ya. Hubungan itu kan sama aja. Enggak usah pakai itu lah, dia nikah lagi kok. Ya. Ya, nah itu contohnya. Saya termasuk yang enggak setuju umat itu kemudian menjauhi hakim karena beliau poligami itu menurut saya itu sudah melampaui batas ya. Melampaui batas. Ya itu hak pribadi beliau gitu loh. Karena kan syariat membolehkan ya. Baru kita bubar itu kalau 5, 6 lah itu baru namanya itu memang jelas-jelas melanggar syariat itu. Kalau masih 4 itu ya itu haknya masing-masing. Yang penting jangan diwajibkan aja kan. Yang bersangkutan itu kan pribadi, masalah pribadi, silakan. Khawatir nanti kita secara
menggebu-gebu hero Islam tapi kita malah menentang syariat yang bahaya. Kalau syariatnya boleh ya kita jangan bilang nggak boleh, tetap dibolehkan. Meskipun ya saya buka juga di Ibu Aisyah ya di pusat ya memang mainstreamnya Muhammadiyah monogami. Itu kan bukan berarti menolak poligami, hanya menghimbau saja. Karena pertimbangan banyak, maka sebaiknya yaitu tauhid jangan syirik. Karena ada yang bilang gitu kan, tauhid hanya kepada Allah, bukan dalam masalah berumah tangga. Berumah tangga harus syirik kan? Satu saja. Jangan satu saja. Ya begitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan begitulah. Ini ada ustadz yang istrinya 4 ya didengarkan, ya bagus ya didengarkan. Kalau nggak dengarnya bukan karena poligami ya, karena mungkin isinya bagaimana gitu saja. Jangan menjauhi siapapun yang berusaha untuk menjalankan syariat. Gitu. Nah, bandengan saya tidak tahu detailnya bandengan itu bagaimana. Yang jelas dia pasti tradisi. Apakah tradisi yang baik, apakah yang buruk? Nah, saya belum tahu arahnya kemana. Tapi kalau misalnya saya melihat perkembangannya, menurut saya membaik. Membaik itu dalam arti begini. Pertama saya 2012 ya masuk Malang itu. Dulu itu ya namanya bandengan itu ya kayak murni gitu. Murni dalam arti ya murni tradisi. Ya anggapnya tradisi Jawa lah mungkin gitu ya. Lama-lama ada pengajian. Rangkaiannya itu. Lama-lama ada khataman Quran. Lama-lama ada donasi baksos. Itu namanya mencampur adukan yang dan yang batil. Oh jangan terburu-buru dulu itu disebut mencampurkan yang dan yang batil. Itu bagian dari upaya memasukkan nilai-nilai Islam di dalam tradisi. Ya nggak mungkin sempurna. Ada hal yang belum bisa kita ubah. Ya sama, kok jauh-jauh mau tradisi kita juga itu kan. Kita itu misalnya ajaran Islam 100%. Mungkin ada yang 10% itu aku durung bisa nerima ya. Iya ya. Angel. Apa itu berarti kita sesat? Apa berarti kita maksiat? Ya nggak bisa begitu. Karena apa? Karena semua orang punya keterbatasan untuk bisa menerima sepenuhnya dari ajaran Islam. Makanya ada perintah wa yusallimu taslima. Jadi supaya masuk Islam. Itu maksudnya karena berat. Karena nggak semua orang bisa menerima Islam secara keseluruhan. Maksudnya, saya bisanya baru bidang ekonomi dulu. Kan gitu. Kalau Indonesia ini kan yang paling mudah kan ekonomi. Makanya muncul bank syariah, asuransi syariah, semua pegadaian itu yang langsung bisa, walaupun mungkin mereka nggak sholat itu, nggak puasa, tapi menerima ekonomi syariat diterima, gitu ya. Tapi sudah mengenai hukum, itu sudah mulai berat, gitu. Jadi ketika kita melihat dalam tradisi itu bercampur antara yang hak dan yang batil itu jangan diartikan itu berarti satu keburukan. Bisa jadi konteksnya itu bukan memikirkan tapi berupaya untuk sedang memasukkan sebagian ajaran Islam untuk masuk di situ. Bahkan dia malah menjadi nilai dakwah jadinya. Karena apa? Kalau dibalik, kalau ditinggalkan, daripada nyampur mendingan nggak usah sama sekali. Itu malah 100% isinya tidak ada Islamnya. Dan itu kan malah tambah merusak. Kalau itu dianggap sebagai tradisi yang buruk. Makanya ya itulah kenapa ulama itu meskipun kuat di dalam memegang teguh syariat harus bagaimana yang benar gitu. Tapi tetap ada kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala urusan itu bergantung kepada tujuannya atau motivasinya. Arahnya mau dibawa kemana? Apakah senang dengan yang buruknya, kemudian pura-pura supaya terbungkus dikasih Islam-Islamnya gitu,
atau tahu itu buruk tapi tidak mudah untuk merubahnya, maka pelan-pelan diisi dengan keislamannya. Nah, itu yang paling tahu ya di dalam hati kita masing-masing. Al-umur bimaqasidiha. Sumbernya pokoknya itu dari hadis innamal a'mal bin niat. Semua bergantung pada niatnya. Ngerti nggih? Apa nih? Yasinan. Ya, yasinan. Nah, ini sekarang ini saya buka. Silakan jenengan lihat ke depan. Jadi ini terlepas kita tidak mengamalkannya. Kita tidak mengamalkan apakah yasinan, waqian, kahfian, apalagi itu. Baqarah, ya, terserah pokoknya. Nah, ini silakan dilihat di depan ini. Ini ada kalau jenengan umroh atau haji, jenengan mesti membaca ini. Mesti ya, jenengan melihat foto ini. Ini di masjid mana? Di masjid mana? Ada yang tahu? Di Masjid Kuba. Kalau jenengan Masjid Kuba, silakan keliling di dinding yang mana mesti ada, jenengan ketemu tulisan ini. Yaitu apa? Pertama ayat Allah At-Taubah 108. La masjidun usis ala taqwa min amali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wa yuhibbul mutahhirin. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah masjid apa? Masjid Kuba. Nah, itu ayatnya. Hadis nabinya ini dalam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih hadis ini. Apa itu? Asasa an-Nabi sallallahu masjid Quba'in hina wasala muhajiran ila Madinatil Munawwarati wa shalla fihi. Jadi Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah. Nah, yang kedua apa? Yang keduanya apa? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhab ila Masjid Quba'in kulla sabtin masyan aw raqiban. Jadi Nabi itu setelah adanya Masjid Quba itu ya, setelah terbangun, beliau itu pergi ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki maupun berkendaraan. Wa yusalli fihi raka'atain, beliau salat 2 rakaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi Masjid Quba'in ka umrah. Salat di Masjid Quba ini seperti pahalanya umrah. Terus apa komentarnya? Ibnu Hajar Asqalani mengomentari hadis ini. Wa fi hadzal hadis al-ikhtilafi turuqihi, dan dalam hadis ini dengan berbagai macam jalur periwayatannya yang bermacam-macam, dalalatun, menjadi dalil ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali shalihah wal mudawamati ala dzalika. Ini kata kuncinya ini dengan pegang betul ini dalam kitab Fathul Bari. Ya. Ibnu Hajar Asqalani mengomentari hadis ini, beliau katakan hadis ini menjadi dalil kebolehan pengkhususan sebagian hari-hari yang ada dari 7 hari itu dengan mengamalkan amal-amal yang soleh secara mudawamah, secara rutin, secara kontinu. Itu kalau dia pengen tahu dalilnya, itu dalilnya. Surah Yasin bagian dari Al-Quran apakah tidak? Bagian. Gimana hukumnya membaca Quran? Baik, saya nomor saya. Baik, kan gitu. Pripun
almarhum niki saya nama saya kan gitu. Nah, gitu kan? Lah kenapa kok rutin? Kok mesti hanya Yasin toh? Kenapa mesti malam Jumat? Terjawablah di sini. Itu jawaban. Gerakan subuh berjamaah GSB. Nah, itu tradisi. Gerakannya tradisi. Salat subuhnya syariat ibadah. Tetapi dengan cara menggerakkan, motivasi, mengkondisikan, ada kajiannya, ada snacknya, ada makannya, ada bingkisannya, ada cindera matanya. Oh itu sudah. Sing GSB sing pekan bulan depan siapa? Oh anek Ustaz Rahmat, berarti anek cindera mata nih biasanya. Nah, misalnya begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Tapi kalau tapi itu beda konteksnya Pak. Kalau udah tapi kok, nah itu sudah berarti apa? Kita berbeda pendapat, kita nggak pakai pendapat itu silakan. Itu Muhammadiyah gitu Pak. Paham ya? Jadi Yasin itu ada dalilnya, ini dalilnya. Kalau ini dalilnya ini. Maksudnya baca surah Yasinnya sudah nggak perlu dalil, itu sudah pasti benar. Mentradisikan tiap pekan, tiap malam Jumat, inilah dalilnya. Itu apa? Nabi itu kalau ditanya apakah harus hari Sabtu ke Kuba itu, jawabannya pasti tidak. Tapi Nabi itu mentradisikan hanya tiap hari Sabtu ke Masjid Kubanya. Gitu loh. Jadi membiasakan tiap Sabtu kajian, tiap Ahad pagi kajian itu bukan bid'ah. Karena kalau ditanya emang harus Ahad pagi? Ya enggak. Siapa yang harus enggak? Cuman kenapa yang orang pada libur, kenapa pagi? Gimana kalau siang dikit? Ya enggak apa-apa. Nah, gitulah kira-kira. Baca Yasin. Nah, kecuali kalau ada yang berpendapat baca Yasin itu hanya boleh di malam Jumat. Itu baru namanya kesalahan, menyelisih syariat namanya. Harus 40 orang yang membaca. Kalau enggak sah. Itu namanya menyelisih syariat. Harus habis maghrib. Nah, misalnya. Harus di rumahnya siapa? Harus sekian kali. Itu baru namanya bermasalah. Hari tertentu. Sama ini tadi. Menetapkan pada hari tertentu itu tidak ada masalah. Maksudnya, malam Jumat, tiap malam Jumat, tiap Jumat Pahing, Jumat lagi. Misalnya enggak sampai pet sing lagi ya Jumat lagi. 3 bulan sekali. Setelah enggak ada masalah. Menetapkan harinya itu nggak ada masalah. Masuknya ini yang berpedoman maksudnya. Ini bukan babnya pandangan Muhammadiyah, bukan. Saya yang menyampaikan bagaimana kedudukan dari amaliyah seperti itu. Karena itulah kalau dari perspektif Muhammadiyah, manhaj tarjih, ini bab khilafiyah. Namanya bab khilafiyah. Khilafiyah itu maksudnya apa? Amaliyah ibadah yang antar kelompok, antar umat itu berbeda, tetapi bisa dilacak dalilnya. Perkara kita nggak mengamalkan itu bab lain, tapi jangan dibilang itu bid'ah karena punya landasan syariat, punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu berarti namanya khilafiyah. Ya kita saling menghormati. Itu saya kira sekalian yang bisa sampaikan diskusi. Nggih, monggo.